pelatih yang sejak lama sebenarnya kita cita-citakan, kita inginkan gitu sejak lama sebenarnya. Pilihan tepat ya. Betul. Dia melengkapi dari apa-apa yang kurang ya. Dari eranya STY, kalau Kluivert mah kurang semua lah. Jadi kehadiran John Herdman tuh benar-benar melingkupi dan memenuhi ekspektasi. Dan malah tadi mungkin bisa jadi Mark Locke yang jadi backupnya dia malah. Iya, karena Mark Locke menurut gue memang sudah ya seiring usia gitu ya. Masa prime kayaknya udah mulai agak lewat gitu, dan fight-nya tuh beda gitu. Sementara Eropa Timur lu hilang bola langsung cepet banget baliknya gitu. Kita lihat dari potret mainnya Persija kemarin nggak cocok banget sama STY. Itu kan memang sepak bola menari-nari berhasil itu. STY nggak Samba itu. Samba nggak bisa. Yang kabarnya benar-benar. Nyerang bareng-bareng, balik bareng-bareng gitu. Benar Itu kayak Madrid ya Mourinho tuh. Betul. Dan tapi karena Persib punya pengalaman tadi seperti gue bilang, melepas ataupun cuci gudang, ternyata ngedatengin pemainnya tepat gitu ya. Gue rasa mereka juga ada punya itu ya. Karena kan diam-diam kan mereka ada komunikasi juga tuh dengan agen-agen dari luar kan untuk cari. Mereka kayaknya mau bermain untuk Ronaldo sebagai last dance-nya. Seperti Messi di 2022 ya. Betul. Tapi beda gitu ya karakternya. Messi itu kan nggak se-egois Ronaldo gitu ya. Dia bisa gendong. Nah ini bisa nggak? Ini yang masih jadi tanda tanya sih menurut gue. Meskipun secara squad itu gila banget Portugal di Piala Dunia kali ini. Beckham Putra mendapatkan perlakuan tidak positif di akhir laga Timnas Indonesia melawan Mozambik. Terlihat jelas ada salah satu supporter yang mengacungkan jari tengah ke tangan dari winger Timnas Indonesia tersebut. Tentunya hal ini sangat disayangkan karena Beckham Putra sedang membela Timnas Indonesia yang seharusnya mendapatkan dukungan maksimal dari semua supporter Garuda. Nah sekarang untuk membahas lebih lanjut, gua di podcast Locker Room Ramdan Ibur sudah ditemani oleh dua pengamat sepak bola kondang nih. Yang pertama ada senior gua, ini ada ya dia paling tua lah di sini. Gak enak bagi kita ngomong senior nih, bukan paling tua nih. Udah di-spill sama Mas Edwin. Sosok itu adalah Mas Yusuf Kurniawan. Gimana, Bur? Sehat? Ya Mas, sehat Mas. Bapak usia muda Indonesia. Nah, ini banyak talenta tanah air ditemukan berkat gebrakan dari Mas Yuke. Piala Dunia megang siapa Mas Yuke? Jerman lah. Wih, Jerman. Walaupun kita tahu Mas Yuke pendukung Juventus, tapi dukungnya Jerman ya. Juventus, kalau negara Jerman. Nah, itu dia. Italianya nggak lolos. Italia nggak lolos, sudah. Kita doakan Jerman yang terbaik nanti di Piala Dunia Mas. Tapi kalau ini doanya Belanda. Nah, selain Mas Yuke, kita juga sudah kedatangan salah satu pengamat yang juga sudah sangat lama lah menjadi sportscaster juga di banyak televisi. Sosok itu adalah Mas Edwin Setiadinata. Thank you semuanya. Fake number 10 nih. Fake number 10. Bukan false 9 berarti number 10 baru lagi deh. Number 10 palsu pula lagi. Gimana Mas Edwin, Piala Dunia nih? Gua dukung Belanda tapi ya? kalau objektif jagoin siapa, gua lebih ke Portugal sih. Portugal, kalau kita lihat dari materi pemain ya. Iya, gila Portugal. Walaupun Ronaldo udah menurun, tapi kan dari barisan. Iya, tapi memang teori konspirasi harusnya Portugal sih. Ininya karena ya. kemarin Argentina. Benar. Sekarang last dance-nya kan Ronaldo. Apalagi udah diundang ke Gedung Putih kan. Nah, itu jadi makin menguatkan kalau tahun ini jatah Ronaldo. Tapi benar, soal Piala Dunia nggak kita bahas di awal, kita bahas Piala Dunia nanti di akhir lah. Kita mulai dulu dari kiprah dari Timnas Indonesia. Tadi di awal gue udah bilang ini Mas Yuke, Mas Edwin soal tindakan tidak terpuji lah dari supporter Timnas Indonesia di akhir laga Timnas Indonesia Mozambik kepada Beckham Putra. Nah, menanggapi masalah ini seperti apa Mas Yuke, Mas Edwin? Edwin lu? Iya, gue sejujurnya amat menyayangkan. Ini sih sebenarnya bisa merusak sepak bola ke depan ya. Maksud gue kadang kita nggak bisa bedain kapan kita harus persaingan di level klub pada saat kapan harus mendukung timnas. Karena menurut gue memang ketika pemain di klub sudah dipanggil ke timnas, ya itu udah jadi timnas gitu loh, pemain timnas, pemain yang mewakili supporter Indonesia kan gitu. Jadi maksud gue mungkin ini oknum yang tidak mau berubah dari sisi pola pikir, dari sisi kedewasaan secara supporter gitu. Jadi sejujurnya gue sangat menyayangkan ini dan sebenarnya dari belasan tahun yang lalu gue berharap ini hilang gitu. Ternyata ada aja masih 1, 2, 3 orang yang memancing hal-hal yang nggak perlu gitu. Dan gue juga berharap siapapun pemain itu, nggak cuma Beckham gitu ya,
kalau nanti mengalami lagi jangan terpancing lah. Ya, dan jangan juga fans-fans sepak bola juga mengaitkan ini perseteruan antara dua klub A dan B gitu. Jangan juga, karena belum tentu juga. Yang namanya oknum itu bisa muncul dari mana aja gitu. Bisa muncul dari fans mana aja. Dan kadang-kadang mungkin fansnya yang tertuduh itu bingung juga, kayaknya gua enggak deh, Bang, atau ini kayak bukan dari sini deh. Nah, yang gitu-gitu tuh. Ini harus dipahami juga. Jadi kadang-kadang juga fans yang bersangkutan langsung menyerang aja gitu satu klub tertentu, itu juga belum tentu benar gitu maksud gua. Iya, gua kira itu jadi apa ya, aroma kebencian, kedengkian itu nggak usai-usai ya. Padahal kan tadi kata Edwin ya, kita nggak bisa ngejudge bahwa itu pasti supporter si A gitu kan ya. Karena kebetulan memang Beckham kan Persib Bandung gitu ya. Ini kan seperti memprovokasi ya. Untung bukan eranya Ferdinand Sinaga loh. Kalau Ferdinand Sinaga lompat ke atas dikejar itu pasti kan. Tuh Beckham masih bisa agak sedikit tahan ya. Terus direlai juga kan sama Kevin Dix. Betul. Tapi ya intinya bahwa memang peradaban sepak bola kita ini ternyata masih seperti ini. Itu yang disayangkan. Gue prihatin sih ya, gue prihatin. Kita sebagai supporter sepak bola ataupun juga penggemar sepak bola Indonesia yang waras-waras ya pasti nggak setuju lah. Pasti mengutuk gitu. Kita harus kutuk gitu. Karena itu yang bisa mencemari upaya-upaya quote on quote konsolidatif ya ataupun perdamaian antar supporter yang berseberangan ketika membela timnas. Mereka harus guyup, harus jadi satu karena nggak ada warna merah, nggak ada warna biru ya kan. Semua lambang Garuda gitu kan. Itu yang kita harus campaign terus dari media untuk mengedukasi lah ya kepada supporter. Tolong dong kalau timnas siapapun yang main ya dia membela Indonesia gitu, bukan membela klub. Itu yang kita pikir harus terus disuarakan gitu. Sampai ini kan Kevin Dix tarik Beckham, itu dia. Gestur yang sangat menurut gua dia ya kapten banget gitu ya pada saat itu ya. Dan itu kan pasti dia kaget loh, kok masih ada yang beginian gitu kan. Sementara kan mungkin dia juga di luar udah nggak begitu terlepas dari tajamnya persaingan klub bebuyutan gitu ya. Tapi begitu timnas kan semua jadi satu dukung timnas gitu. Kalau soal respon dari Beckham tadi Mas Edwin juga terlepas dari kelakuan yang nggak bagus nih dari oknum supporter, Mas Edwin juga berharap Beckham juga jangan kepancing harapannya seperti itu kan. Nah kalau Mas Yuke seperti apa? Apakah memang ada baiknya Beckham ya stay cool aja? Sepertinya kita juga pernah tahu jauh ke belakang di tahun 2010, kita tahu nih legenda Persija BP Bang Pamungkas ketika timnas Indonesia lawan Maladewa di Stadion Siliwangi itu sepanjang laga disorakin habis-habisan tuh oleh Bobotoh kan, karena memang mayoritas saat itu supporter timnas yang ada di Siliwangi ya Bobotoh kan. Tapi BP juga milih stay cool. Ketika kelar laga, didatang di preskon pun dia nggak ada kepancing sama sekali. Dan juga bahkan ujung-ujungnya yang ngomel bukan BP, tapi Alfred Riedel selaku pelatih timnas. Saat itu Riedel bilang, ya lu nggak bener kayak gini. Lu ketika nonton timnas ya lu dukung semua pemain. Jangan ada ujaran kebencian seperti itu. Nah, Mas Yuke seperti apa? Berarti memang ini dituntut dari kedewasaan pemain juga ya. Dan kita nggak bisa menyamakan ya. Setiap pemain kan berbeda-beda ya. Personalitasnya, kemudian karakternya. Idealnya memang seperti itu ya. Kita harapkan karena Beckham ini terus menjadi sorotan, menjadi trigger untuk memancing keributan di medsos gitu ya. Bukan salahnya Beckham, memang dia karakter seperti itu. Cuma ya dengan pengalaman-pengalaman yang dia rasakan secara langsung, mungkin ini bisa jadi pembelajaran juga buat Beckham untuk berikut-berikutnya nggak usah kepancing, nggak usah keprovok, ya stay cool aja, tenang aja gitu ya. Apalagi kalau main di GBK gitu kan, bukan cuma dia aja kan, semua pemain juga pasti protek dia gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, biarlah nanti dihukum secara sosial oleh masyarakat gitu ya. Moga-moga aja berikut-berikutnya Beckham sudah mulai terbiasa ya menghadapi situasi kayak gitu, dia nggak terpancing. Ya disenyumin-senyumin aja sih sebetulnya. Karena gue juga inget waktu di Italia 2018 kalau nggak salah, itu juga Bonucci pernah tuh. Pernah. Bonucci kan, karena dia pindah dari Juventus ke Milan, terus ya kan itu sempat memancing amarah Juventini juga kan. Ya, artinya kan sebenarnya di dunia ini hal-hal kayak gitu bisa terjadi di mana aja gitu. Cuman sayangnya kan di kita nih tren timnasnya, atmosfernya sedang bagus-bagusnya nih. Ini kan istilahnya jadi kayak polusi gitu ya, yang kayak gini-gini gitu sih. Benar. Ini kalau kita melihat dari kiprah timnas Indonesia Son Jun-Herman bisa dibilang lagi progres positif lah. Kita lihat dalam 4 match, entah lawan Saint Kitts and Nevis, Bulgaria, Oman dan juga Mozambik, kita selalu goal ball possession kan. Bahkan kita hanya kebobolan 1 gol dan itu dari penalti. Berarti nggak ada satupun bola dari open play yang masuk ke gawang kiper timnas Indonesia, entah itu kawalan Martin Paes maupun Emil Audero. Apakah ini sebagai tanda kalau ya sebenarnya ini sudah dalam track tepat nih dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2030 atau nantinya
berprestasi di Piala AFF 2026 atau di Piala Asia 2027. Kalau pengganti yang tepat untuk pelatih idolanya UK, Patrick Kluivert. Asem. Gua rasa, gua tuh agak takjub ya waktu sebenarnya Saint Kitts oke lah ya. Terus Bulgaria kalah tapi masih bisa mendominasi. Nah, gua kemarin agak takjub pas lawan Oman sih. Wah, itu gokil mainnya. Bagus Di segala sisi kita dominan. Terus Oman tuh nggak dikasih kesempatan berkembang gitu ya. Kita kapan kita high press, kapan middle block gitu. Terus Rizky Ridho yang ini dia nih, kan gua sama dia nih reaction nih, Rizky Ridho katanya apa kelayapan mulu katanya. Maju ke kanan mulu sering ya. naik gitu. Luar biasa. Orang nggak nyangka loh. Gua dulu sempat baca ada istilah third man running gitu ya. Pergerakan orang ketiga. Itu Rizky Ridho sering jadi begitu yang luput dari pengawasan. Betul. Jadi memang fleksibilitas posisi pada saat during the game, pada saat pertandingan berlangsung, itu cair banget. Ini yang gue happy sebenarnya. Gue senang banget dan gue sangat salut gitu apa yang dipraktekkan oleh John Herdman. Paling PR-nya menurut gue adalah kualitas pemain sih. Kualitas pemain itu kalau yang lagi bagus-bagusnya sekarang lagi menurun, ada nggak gantinya? Itu aja kalau gue sih, concern-nya lebih ke sana. Atau mungkin pelapisnya juga kali ya. Iya. Kalau Ole atau Ragnar ini agak Kan kemarin kan nggak diganti-ganti tuh. ganti HP. Kayaknya mikir juga John Herdman, gue ganti siapa ya itu gitu. tuh, bener, Nah ini nih yang agak PR, yang persis seperti yang gue pernah omongin juga waktu itu gitu. Benar. Iya, emang ini kalau gue bilang pelatih yang sejak lama sebenarnya kita cita-citakan, kita inginkan gitu, sejak lama sebenarnya. Pilihan tepat ya. Betul. Dia melengkapi dari apa-apa yang kurang ya. Dari eranya STY, kalau Kluivert mah kurang semua lah. Jadi kehadiran John Herdman tuh benar-benar melingkupi dan memenuhi ekspektasi kita dari sisi supporter, puas dengan caranya main. Dari sisi taktikal juga kita banyak belajar banget tuh ini. Varian-varian, ide-ide taktikal dia tuh benar-benar ajaib lah ya. Plot twist banget gitu ya. Dan dia bisa menyiasati kehilangan pemain-pemain pilar ya, misalnya seperti Tom Hai yang nggak ada, terus nggak adanya Eleno Reinders ya, Jay Ijes, tapi dia selalu bisa mengisi gitu loh pos-pos penting itu dengan pemain-pemain yang ternyata wah excellent ya, kayak Elkan Bagot luar biasa loh. Terus kemudian kita lihat kalau Oleal memang dia udah spesial lah ya, udah OP banget lah dia. Bagaimana dia tuh dari berapa 10 laga ya, udah berapa gol dia? 6 gol 2 assist. 6 gol 2 assist kan bener-bener ini banget ya, pivotal banget buat kita gitu ya. Terus kemudian juga kalau kita lihat juga apa namanya Nathan Choaon ya, baru muncul lagi tuh kita lihat Nathan asisnya Oman keren banget ya. Dia bikin 2 kali mentok tiang ya. Oh iya, lawan satu tandukan, satu yang tap in itu kan luar biasa tuh. Terus kemudian juga Ivar Jenner jauh lebih matang gitu ya. Sehingga kita nggak worry lagi nih kalau misalnya ada apa-apa sama Joe Pelipesi misalnya, kan dia terus Kevin Verdong bisa dimainin di mana aja. Di inverted bisa sebagai winger, mau juga sebagai fullback dia bisa gitu ya. Justin Hubner tiba-tiba out of the blue bikin gol gitu kan. Gila, ya, itu kemarin tuh wah, kalau Rizky Ridho kan gue bilang fullback kelayapan ya. Jadi dia sebenarnya center back, tapi sering naik. Bahkan yang sundulan Nathan itu umpan Ridho kan. Betul. Jadi kelihatan benar para pemain ini menikmati dan kemudian juga secara nyaman mempraktekkan ide-ide taktikal ya yang ditawarkan oleh John Herdman sehingga kelihatan sekali mereka enjoy gitu. Rizky Ridho memang kayak gini misalnya. Kita kan sebenarnya dari eranya ST juga udah bisa lihat Rizky Ridho tuh punya kemampuan build up, direct build up yang bagus dari sisi flank. Karena dia juga mampu melakukan drive in ya. Jadi kalau dia pegang bola dia pasti drive tuh ke dalam tuh untuk supaya membuka, mengcrack pertahanan lawan. Nah, John Herdman ini tahu dia punya kelebihan kayak gitu, makanya ketika kemarin main lawan Oman, terus lawan Mozambik, itu dibiarin Rizky Ridho sebagai kayak sayap gantung gitu. Lebih sering jadi main sayap sebenarnya. Nah, yang turun Joe Pelipesi untuk cover. Ini kan artinya permutasian saling ngisi di setiap ini tuh gitu cair banget. Kalau kita lihat, Edwin mungkin tahu ya, kalau saat latihan kan John Herdman membuat 5 garis tuh. 5 garis apa namanya vertikal sama 5 garis horizontal gitu. Itu dia ingin semua pemain tuh dalam situasi sepak bola berjalan, siapa aja harus saling ngisi tuh. Sehingga sangat cair, nggak tergantung sama posisi naturalnya. Itu yang membuat kekayaan kita punya taktikal itu memang sangat terasa di situ. Jadi bersyukur kita nggak terlalu lagi bergantung sebenarnya sama pemain-pemain tertentu karena ya itu mereka semua masuk dalam sistem dan semua pemain jalan dengan baik. Nah ini nyambung tadi kata UK. Jadi gue kayak inget juga ada yang komen di sosmed gue gitu. Lucu sih komennya. Jadi gue sampai keinget gitu. Bang, gue sampai lupa kalau JIZ sama Tom Hai nggak main katanya. Maksudnya kan tadi kan dikatakan UK kan. Jadi kayaknya justru malah nemu skema yang bagus tanpa mereka.
Dan skema itu nggak cuma satu, Bur. Iya. Nah, kemarin gue sempat bercanda juga sama dia, nih kalau Tom Hai main, pusing nggak ya? mau main apa Iya, gitu kan? benar, Karena benar. Posisi Tom Hai kan positif tipikalnya kadang dia nahan bola agak lama ya Bro ya. Jadi Beda karakternya ya. iya, yang nomor 10 murni lah, yang bisa langsung kasih terupas apa. Mungkin dia juga pusing tuh kalau Tom Hai main, gue masih sama nggak 2 di tengah, atau gue tambahin 3-4-1-2 misalnya. Tapi kan dia harus rubah lagi tuh skema yang udah matang ini. Nah ini yang masih gue tunggu sih sebenarnya. Kalau sampai memang JIZ sama Tom Hai balik, dia mau main kayak apa gitu. Itu yang jadi pertanyaan ya. Tantangannya kan nanti di Piala AFF ya. Piala AFF, Kita betul. akan lihat modul baru tuh, Win. Karena di Piala AFF pemain-pemain diaspora kan nggak mungkin join kan. Betul. Sementara Iya. Tom Hai kan ada di sini. Nah, Itu pasti kita akan dapat lagi tuh ide-ide apa lagi nih yang akan Ide ditawarkan. baru mungkin ya, Kalau John Hetman. alih-alih di level untuk FIFA Match itu gue rasa tetap sih John Hetman akan pakai double pivot itu sih, Win. Kayaknya udah fix ya. Udah pakem Udah banget pakem lah. banget itu. Nah, nanti kalau Piala AFF pasti beda nih. Kita mungkin ya menurut gue kita akan pakai 3-5-2. Karena Tom Hai ini modelnya kayak Pirlo, Win. Iya. Dia kan Iya. tipikal di playing Di playing playmaker. playmaker, betul. Dia lebih leluasa kalau remote permainannya dari dalam gitu loh. Nah, yang duanya ini yang cover. Kalau dulu di Juventus kan ada Vidal sama Pogba. Nah, itu ini keren Pirlo. banget Itu Juve mulu deh. Itu ngeri. Itu perbandingannya. Iya, itu 352 kan? Dan dia 2 kali ke final dalam 3 musim Liga Champions loh. Iya. Itu dari Walaupun nggak quality juara ya. Walaupun nggak juara. Sama Arsenal juga nggak juara. Nah, gue ngebayangin kayak gitu, imajinasi gue kayak gitu. Karena kan kita nggak punya pemain-pemain mewah nanti di Piala AFF, maksudnya mewah dalam arti yang pemain diaspora kan nggak bisa join. Tapi kan kita punya Eleanor Renders, kita punya Sandy Walsh ya. Sandy Walsh ya. Sandy Persija ya? Walsh. Sandy Walsh. Patinama. Iya. Sen Patinama ya. Sen Yang di Patinama. Persija, sorry di Persija. Iya, Ivar Jenner masih ada. Ivar Jenner, masih ada Rafael Strijk juga, Eleanor Renders. Terus pemain-pemain domestik kita juga yang punya kualitas yang kemarin nggak dapet tempat kayak misalnya Ricky Kambuaya, Egy Maulana, bisa. terus kemudian juga ada Beckham sendiri ya. Itu kan Yakob juga masih bisa ya kan. Iya, apa? Kambuaya kan? Kambuaya, Yakob Sayuri juga kan. Jadi banyak Masih banyak banget. opsi, masih banyak Jadi opsi. itu kan menunjukkan bahwa John Hetman dengan banyaknya pemain domestik maupun juga diaspora yang kualitasnya mumpuni, dia bisa bikin 2 timnas loh. Iya, betul. Makanya dia sempat nyindir tuh ketika kemarin ada pelatih Oh Vietnam iya, nonton. iya, benar, Dia benar. pikir ini akan main Piala AFF kali ya. Dia Ntar spotnya dulu, beda kan gitu, ini, spotnya spotnya beda, nih gitu. yes. Nggak apa-apa lu tonton deh. Benar. Besok gua akan hadirkan cara yang berbeda Cara lagi. berbeda. Iya, Kecuali Ivar Jenner sama Joey Pelopessi Main di sini. Indonesia. Joy Pelopessi-nya. Nah, Joey Pelopessi kan rumornya Persija, Iya, cuma kita belum tahu ya. sangat mungkin Terus sih. Jenner juga kan sebenarnya di Gua kontrak di takutnya Dewa. Jenner balik Eropa lagi ke Justin. Iya kan, dia kan cuma 4 musim aja. Bener sih, tapi nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Iya, lebih bagus bagus lagi. kan. Betul. Ini timnas Indonesia terakhir kali main tandang tuh 2019 masuknya Mas Edwin ya. banget. Ketika masih dilatih sama McNamee kalau nggak salah, kita dibantai sama Simon McNamee, dibantai sama Yordania 4-1 tuh, kiperan Ritani. Tapi setelah itu kita nggak pernah main tandang. Tenang lagi. Dan baru-baru ini pelatih John Hetman berharap tuh timnas Indonesia bisa main tandang kan, karena bisa nguji mental. Iya, iya. Dan di saat bersamaan juga ketika ditanya ke PSSI ini, Pak Yunus Nusi selaku Sekjen PSSI bilang, kalau ditanya kenapa kita nggak main tandang, karena kita nggak ada yang ngundang. Gitu dia. Iya, secara peringkat Secara soalnya, peringkat, karena masalahnya peringkat itu. kita mungkin nggak Oh, udah seksi terjadi lah ya. dialog itu ya. Nah. Maksudnya antara dari John Hetman yang juga request supaya kita sekali-sekali main away sama jawaban dari PSSI seperti Seperti itu ya. itu. Nah, kalau Mas Yuke, Mas Edwin melihat ini seperti apa? Apakah memang kita nggak seseksi itu dari negara lain sehingga kita nggak mendapat undangan main di tandang gitu? Ya konteks nggak seseksi itu karena memang peringkat ya. Di atas 100 itu kadang-kadang negara itu agak males gitu ngundang untuk menguji kekuatan timnya kan saat itu. Apalagi kalau misalnya berharap yang ngundang lebih kuat dari kita. Itu agak sulit sih. Cuma menurut gue juga solusi yang selama ini dikembangkan oleh federasi cukup oke kok dengan mengundang negara yang lebih kuat Iya, walaupun main home gitu ya. Iya. Karena ada sisi bisnis juga yang harus dipikirkan. Setahu gua biaya timnas tuh dalam 1 tahun itu memang mahal sekali, Bu. Besar ya. Besar sekali. Jadi PSSI kan harus bisa menghidupi itu juga gitu. Jadi menurut gua selama belum ada yang mengundang, kita kan tetap on track untuk meningkatkan peringkat. Betul. Kalau sudah masuk 100 besar dunia, mudah-mudahan nanti sudah mulai dilirik gitu ya. Tapi menuju ke sana kita juga menurut gua sudah on track juga karena mengundang tim-tim yang lebih kuat untuk menaikkan peringkat itu gitu. Iya sih. Memang ini menjadi isu yang menarik ya. Bisa juga kayak polemik ya. Ada Iya. di satu sisi keinginan kita untuk uji nyali lah ya, main di luar ya, ya kan. Tapi di sisi lain kita juga harus pikirin cost juga kan. Iya. Nggak murah ya. Betul. Jadi memang ini dilema yang menurut gue sih ya
bisa bener bisa enggak juga karena tim kita kalaupun main away juga kualitasnya bagus juga, nggak takut kalah juga gitu. Kalau emang ada kekhawatiran yang ngundang, ntar gue ngundang Indonesia, gue dibantai lagi. Misalnya kayak tim-tim Arab kayaknya agak mikir juga ngundang kita itu sekarang tim Arab. Kan yang paling dekat untuk ngundang kita gitu, kalau secara peringkat nggak terlalu jauh, kita susah lah kalau berangkat Eropa lah. Tim-tim Arab itu. Atau Uzbek misalnya gitu. Ya iya sih, kalau makanya kalau gue inget dulu persiapan kita yang Piala Asia U23 kita sempet panjang kan persiapannya kan, terus bahkan waktu pas Indra Safri juga persiapannya U20 sampai dia uji coba ke Tolong. Negara, Tolong kan sempet kan. Terus tesnya di Como juga kan. Betul. Jadi sebenarnya nggak tertutup kemungkinan juga sih kalau PSSI punya willing yang besar, federasi punya willing yang besar untuk ngedevelop mentalitas tim senior kita kalau main di luar kandang, karena kaitannya nanti Piala Asia juga kita main di luar kandang. Ya yang nggak ada salahnya gitu, kita mungkin harus disiapin waktu mereka bisa mungkin nanti menjelang Piala Asia kali. Karena sekarang kan waktu mereka untuk join kan nggak lama ya. Di FIFA Matchday aja. Ya, hari ini kan berapa hari. Senior kan sebenarnya juga nggak perlu TC jangka panjang. Iya, betul. Kan? Itu yang agak susah sih. Ya 50-50 sih menurut gue sih. Ada perlunya, yang nggak terlalu maksain juga ya nggak apa-apa juga. Yang penting kita kalau main di sini lawannya yang bagus-bagus. Ya datengin Eropa gitu, Afrika gitu. Ya, oke sih menurut gue itu bisa setelah nanti persiapan Piala Asia tim senior ini, biasanya kan ada 2-3 laga uji coba sebelum turnamennya mulai. Betul. Nah itu tuh udah main tandang aja. Iya. Kita misalnya besok Piala Asia di mana? Cina ya? Piala Asia di Arab. Di Arab ya. Misalnya kita merapat dulu ke WA gitu ya. Beberapa hari sebelum itu uji coba. Kan biasa kan kayak gitu. Benar. Dan intinya ya pokoknya setiap FIFA Matchday kalau bisa kita main lah ya. Betul. Harapannya seperti itu kan. Harus. Karena untuk naikin peringkat juga. Ini bicara Timnas Indonesia. Hari Senin lalu ada yang rame banget nih. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong akhirnya resmi kan jadi pelatih Persija Jakarta. Saat ditanya di kontrak berapa tahun, Pak Presiden Persija Muhammad Prapanca bilang ya kurang lebih 3 tahun. Kabarnya kan di kontrak 2 tahun plus 1 kan. Jadi pokoknya kurang lebih 3 tahun. Ini dalam sesi preskon Sintayong ditanya, lu kan dulu pas ngelatih Timnas dikenal sebagai pelatih pragmatis. Gimana strategi lu untuk menjalani Super League? Dia bilang, ya gue sih bakal main menyerang katanya. Gue dulu main di Timnas main bertahan karena lawan kita levelnya lebih tinggi kan, lawan Arab, Australia. Makanya kalau nanti di Super League dengan level lawan yang mungkin setara atau ya di atas sedikit, ya gue berani buat main menyerang. Tapi kan di saat bersamaan kita tahu dari era Liga 1 lah, ini malah pelatih-pelatih pragmatis yang juara kan. Dari eranya Teko di Bali, Teko di Persija juga sebelumnya, terus juga Tavares di PSM dan Bojan Odak. Itu semuanya pelatih pragmatis. Tapi Sintayong yang kita kenal pragmatis, tapi dia menolak disebut pragmatis. Dia malah ngaku sebagai pelatih yang bakal menyerang gitu. Seperti apa pandangan Mas Yuki dan Mas Edwin? Gue sangat seneng ya kemarin. Jadi kaget campur seneng juga karena gue pingin lihat gitu dia kalau ngelatih klub gimana. Karena masih banyak nih, gue tidak menyalahkan fansnya tidak, tapi memang harus objektif. Kalau bicara objektif, terakhir dia ngelatih klub itu dipecat. Ulsan gitu. Nah, tadi lu bilang menarik tuh soal pragmatis sama kalau itu sih menurut gue tergantung situasi di lapangan sama lawan juga kan gitu. Dan sempet kemarin kan gue ngobrol tuh sama Ponario ya. Jadi gue dengar cerita juga sekarang. Ini kalau tidak salah ya, bisa juga gue salah gitu. Di Persija ini lagi agak bingung karena ada beberapa pemain asing yang stay, dia nggak mau. Jadi ini PR sebenarnya. Apakah nanti bisa berdamai di akhirnya dia pakai atau dia cari baru lagi? Nah ini menarik. Apakah memang pilihan dia yang sesuai itu mampu membuat dia bermain sesuai keinginan publik atau fans Persija gitu ya? Atau seperti apa? Gua rasa gaya main mas sekarang udah nggak terlalu dimasalahkan lah selama hasil akhirnya menang kayak Persib musim ini gitu kan. Ini yang mau gua lihat. Kalau lu tanya gue apakah Persija akan langsung ngecun dengan STY, gue masih 50-50 sih sebenarnya gitu loh. Karena kan kita tahu gaya main dia di timnas seperti apa, meskipun oke, betul, yang banyak orang bilang dia membangun pondasi pertahanan dari nol gitu ya. Bahkan minus katanya. Dari minus, ya. Cuma perform itu terbantu juga ketika hadir para diaspora yang lagi di top performnya gitu. Nah ini yang menarik yang mau gue lihat sebenarnya ke depannya. Iya, yang pasti ini pemain-pemain Persija siap-siap aja berkeringat lebih ya. Iya, itu dia. Terutama saat latihan juga. Periodisasi kan. Iya. Karena waktunya kan nggak lama. Kemarin gue sempat tanya Ricky Nelson, direktur akademinya, kapan Persija latihan? Mungkin tanggal 1 Juli katanya gitu. Berarti kan cuman
punya waktu kurang dari 2 bulan Iya, ya, karena kurang dari 2 September bulan. tanggal 4 udah main Udah mulai. kan ya. Berarti kan tuh penggojlokannya tuh istilahnya Oh dia ngebut pasti, VO2 max akan di segala situ itu akan Nah, digojlok tuh. nggak semua pemain juga seneng ya dengan pendekatan apa ya fisikal dari Iya, coach betul. STY. Dia kan sangat mengandalkan pada daya tahan, endurance, dan itu kan yang dianggapnya sebagai pendekatan mentalitas ya. Yang itu memang membutuhkan waktu yang lama kalau di timnas. Karena kan yang dibangun kan timnas kita kan dulu memang masih mentah bener kan. Iya. Jadi dia harus siapin pondasinya, terutama dari sisi mentalitas. Mentalitas nggak mudah menyerah lah. Itu kan yang sering terjadi di timnas kita. Nah, menariknya memang jadi pertanyaan karena kita terkooptasi dengan cara STY menangani timnas seperti itu caranya, pendekatan ke fisikal, terus endurance gitu kan nih. Kemudian juga pragmatis, jadi seolah kita membawa itu juga ke klub gitu kan. Oh, Iya. jangan-jangan ke klub dia akan begitu gitu kan ya. Apalagi tadi ada fakta bahwa dia di klub kurang beruntung belakangan bersama urusan beberapa game ya langsung dipecat gara-gara kalah gitu ya. Nah, ini berbeda ya kalau menurut gua karena Super League ini gua rasa STY sudah menyelami bagaimana karakter dan juga kultur sepak bola kita, bahwa setiap pelatih yang duduk di kursi balap Liga 1 ini itu panas gitu loh. Jadi cara main nggak penting, yang penting lo menang gitu kan. Nah, hasil. dengan squad yang dia miliki ya gimana caranya dia mesti cepat gitu ya untuk bisa menerjemahkan apa yang dia mau. Mungkin cara mainnya nggak terlalu defensif seperti yang kita bayangin gitu ya. Kan tergantung pemain yang didatangin seperti apa kan. Iya. Yang jelas tuntutan Persija ya udah hitam putih, lu 3 poin kalau terutama bermain di home ya gimana lu upayakan itu, karena kemarin Persija kan banyak kehilangan poinnya justru di kandang kan. Betul. Itu yang partai krusial lagi. Iya, partai-partai krusial itu yang harus dijawab oleh STY. Cuman menariknya itu tadi Edwin katakan, kalau misalnya memang benar internal dari Persija itu ada resistensi untuk kehadiran STY, itu agak repot juga tuh. Itu harus cepet istilahnya dinaturalin lah ya, supaya semua harus terima win ya. Namanya pelatih udah ditunjuk manajemen, pemain harus profesional, harus bisa terima, harus bisa masuk ke dalam skema itu. Maksudnya lebih ke ini sih, ada pemain yang dia nggak mau gitu. Oh iya, Nah, iya. ini kan kirain gue pemainnya itu nolak, ada ST masuk. Enggak, gitu jadi kan. ada beberapa pemain asing yang dia nggak mau. Nah ini kan repot kan Iya, dari iya, sisi iya. manajemen Iya, iya, iya. tim Karena kalau gitu kita kan. lihat kan dari ada 7 pemain asing dilepas kan berarti nyisa kalau Nego, Van Basten, Iya, dan iya. mungkin Alano ya? Alano pergi dilepas. ya, iya. Dan ya mungkin beberapa dari itu ya Iya. yang nggak disukai oleh Ngerinya tuh STY. yang stylish gitu kan. Iya, dia kan seneng yang fighting Physical. spirit gitu, pekerja physical, ya. pekerja. Jadi nggak, gitu. memang kalau kita lihat dari potret mainnya Persija kemarin nggak cocok banget sama STY. Itu kan memang sepak bola Iya, iya. menari-nari berhasil itu. Iya, STY nggak samba suka gitu, itu. samba nggak bisa. Yang STY kabarnya nyerang- benar-benar. nyerang bareng-bareng, balik bareng-bareng gitu. benar Itu kan- kayak Madrid ya Mourinho tuh dulu. betul. Dan bahkan kabarnya nih pemain-pemain Persija yang cabut di musim ini nih kayak Maxwell, Bruno Tubarão malah naik kelas katanya. Maxwell diincar klub divisi utama Arab, iya, kan iya, Tubarão balik lagi ke Serie A Brazil. Kalau misalnya bener ya bagus lah ya. Bagus. Jadi ada peningkatan karir kan bagi Iya, mereka. iya. Ini menurut laporan Goal Post Asia, Mas Yuke, Mas Edwin, Persija kabarnya dikasih uang lah oleh mungkin sponsor atau manajemen yang mencapai 30 juta dolar. Itu kalau dikonversi ke rupiah sekitar 540 miliar. Ini tentu kan 1,5 triliun. setengah triliun. Ini Oke, untuk banget klub Liga Indonesia kalau menurut gue Mewah. sih gila banget. Iya, Tapi iya. realistis gak menurut Mas Yuke, Mas Edwin? Ya kalau memang bisa dananya ada, artinya profesional sponsorship atau dari bukan ya artinya memang dia memaksimalkan profesionalisme dari sponsorship gitu ya. Iya. Nggak masalah juga, justru harus bisa dimaksimalkan dana besar itu dengan, cuma masalahnya gini loh, beli pemainnya tepat nggak Iya. gitu. Ini yang penting kan sebenarnya, karena beli pemain siapapun ya yang statusnya bintang berapapun itu tetap gambling menurut gua. Iya, nggak ada jaminan ya. Nggak ada jaminan, dan gua nggak ada jaminan cepat ngecun gitu. Bintang itu kan susah juga diatur gitu kan. Nah ini sekarang STY sudah fix. Apakah diserahkan ke STY atau ada obrolan dengan manajemen juga untuk combine siapa yang akan masuk gitu. Nah ini yang menarik yang masih mau gua tunggu. Tapi harusnya pasti sesuai selera STY karena kan dia ditarget kan. Musim depan itu ulang tahun Jakarta yang ke 500 Betul. dan ditargetkan juara gitu. Sementara yang mau juara pasti kan yang ikut Super League juga. Kalau kita bicara ada 8-9 tim kan juga sekarang persiapannya Pengen juara juga juga. sangat bagus Persebaya gitu. juga lagi gila juga. Iya. Baru datengin pemain baru ya. Ya, Yuran kan, Julian Fernandes, terus juga pelatih Tavares yang punya pengalaman juara. Pokoknya musim depan menurut gua bakal lebih seru lagi tuh. Iya, angka segitu sih
fantastis ya menurut gue ya. fantastis. Tapi pengalaman kemarin kan Dewa kurang fantastis apa ya bintang-bintangnya ya, luar biasa ya. Tapi nggak ada jaminan juga Bin ya. Betul. Seperti lu bilang tadi kan, jadi angka itu relatif sebenarnya. Tinggal kepintaran dari manajemen aja yang cari pemain-pemain yang tepat gitu. Iya, Misalnya kayak Borneo kan, Ponario juga ngomong kita tuh sebenarnya budgetnya pas-pasan, tapi ini dapat pemain-pemain yang bagus kan. Jadi sebenarnya angka itu ya itu tergantung bagaimana digunainnya gitu ya. Bahwa untuk memberikan support artinya dari sisi finansial ya memang itu perlu, karena kan Persija masalahnya kan itu yang dari dulu kan, sehingga mereka nggak pernah establish soal itu kan. Nah sekarang ada support seperti itu, kalau memang benar ya bagus, semakin seru ya. Cuma ya lagi-lagi nggak jaminan juga gitu, nggak jaminan juga. Ini kalau 540 miliar kalau kita bagi ke 25 pemain lah, misal Persija ternyata datangin 25 pemain walaupun Baru itu 25 miliar ya? itu baru rata-rata 21,8 miliar. Iya, Itu kalau hitungannya gila sih, kayak Peralta aja harga pasarnya baru sekitar 8-11 miliar gitu. Berarti kan bisa ya walaupun Kalau dia mau bentuk dream team mungkin itu gitu ya. bisa itu sebenarnya kan. Tinggal STI bisa ngolahnya bisa ngolah atau misalnya enggak, gitu benar. kan. Itu kan nanti banyak faktor tuh. Terus nanti kan gue sering bilang tuh 10 bulan full kompetisi ada aja tuh masa underperform. Betul. 8 misalnya cedera. Ini kan PR lagi. Iya. Lagi cedera misalnya pesaingnya lagi on perform. Nah, ini yang kayak gini-gininya nih konstelasi di perjalanan kompetisi itu susah ditebak gitu. Dan ingat juga kan sekarang kan Persija sedikit sih main di dua kompetisi. Karena ada Piala Indonesia kan. Indonesia. Iya. Nah, itu kan juga sebenarnya keuntungan juga sih buat Persija karena nggak sesibuk Persib dan Borneo misalnya gitu kan 4 ya. Iya. Nah sebenarnya perlu squad gemuk itu dan support yang finansial besar ya di dua tim itu kan. Seharusnya ya. Iya karena mereka ikut Asian Cup juga kan. Asian Club Championship, kan? ACL 2, kalau Borneo Challenge League kan. Iya. Jadi bicara Persib Bandung, manajer Persib Bandung Umum Muhtar bilang kita kemungkinan akan melakukan perombakan yang besar-besaran seperti musim kemarin ya. 2025-2026. Padahal kan di akhir musim 2025-2026 tuh Bojan Hodak sebelum lengser bilang skuad Persib Bandung ya 80% bertahan ya kan, dibilang gitu kan. Terus akhirnya dibalikin lagi sama wartawan. Lah kemarin si Bojan Hodak ngomong 80% bertahan, kata Umum Muhtar. Ya itu kan kemarin gitu. Ini kondisi sekarang kemungkinan banyak pemain yang pergi gitu. Kita lihat kan Kurzawa udah cabut, terus juga rumornya Sergio Castel. Nah, kalau melihat ambisi Persib yang ingin bersaing di Asia, kira-kira siapa pemain lagi yang bakal dilepas manajemen? Wah, kalau dinamika perpindahan mau banyak mau sedikit itu kan biasa ya, Bur ya. Dan tadi lu bilang juga bahwa Persib punya fokus sekarang ke Asia. Mau nggak mau memang harus nyari pemain yang kualitasnya compete dengan level Asia kan gitu. Mungkin targetnya sekarang bisa lolos perempat final nih. Setelah itu kalau lolos semifinal syukur, enggak ya udah balik lagi kita bersaing lagi di Super League gitu. Yang layak dipertahankan menurut gua gitu ya. Sekarang paling nggak banyak juga loh. Kalau kita bicara misalnya Barba, Matrikardi, bahkan Andrew Yung, Uliam Barus menurut gua pasti banyak yang lebih bagus kan. Kalau dia mau cari yang lebih kualitas Asia. Terus balik lagi ke pertanyaannya, dilepas nggak? Ya kalau bisa dapat ya dilepas aja, nggak masalah juga. Jadi sebenarnya juga memang betul kata lu akan banyak perubahan itu, akan banyak yang dilepas, iya. Karena sekarang Persib nggak mau nanggung-nanggung lagi dapat kualitas pemain. Kurzawa aja yang nama besarnya oke, tapi level kompetitifnya hilang setelah hampir semusim katanya nggak main di level tinggi gitu ya. Itu kan harus dilihat lagi sekarang beli-beli pemain begitu gitu. Iya, ini bukan apa namanya, bukan sesuatu yang baru buat Persib ya. Kalau memang itu terjadi karena pengalaman musim lalu kan mereka juga banyak banget kan pergantiannya dan ternyata bisa tetap juara juga ya. Makanya ini tergantung dari Igor Tolic ya, yang sekarang pegang Persib ini mau seperti apa namanya profiling pemain yang dia inginkan sesuai dengan pasti ya Persib namanya juara bertahan, apalagi ini tripit ya pasti gengsi pertamanya ya Liga 1 lah, mereka ingin pertahanin lagi. Ya beruntungnya mungkin karena Bojan sebenarnya masih ada di Persib kan, dia cuma posisinya kan kayak penasehat gitu ya, jadi masih bisa lah kasih masukan gitu ya dengan manajemen dan juga Igor Tolic yang bagaimana caranya untuk musim ini cari pemain-pemain yang bisa berkompetisi di level yang tinggi ya, karena targetnya pasti nggak lagi cuma sekedar lolos ACL 2 dong, harusnya lebih tinggi lagi kan. Kemudian juga harus dipikirkan juga pembagian porsi yang untuk ASEAN Club gitu kan juga kan nggak bisa dilewatkan juga itu karena di situ kan juga ada gengsi juga ya. Terus siapa nanti yang buat khusus buat Piala Indonesia misalnya. Ini
Jadi spektrumnya luas nih buat Iya. Persib nih. Persoalannya bukan cuma datangin pemain yang cocok, tapi bagaimana bikin skuad yang kompetitif, yang gemuk gitu kan, yang bisa mereka saling isi ya. Ketika dalam perjalanan ada yang cedera, kualitasnya itu nggak jomplang gitu Iya. loh. Karena harus bagi-bagi porsi kan. Mungkin nanti ada apa ya? Ada misi yang sedikit dia agak turunin. Kalau di Piala Indonesia mungkin dikasih pemain-pemain mudanya yang Pemain turun. muda yang jarang Piala main. Indonesia kan cuma bisa pakai 3 pemain asing kan. Tiga. Nah, itu kan kesempatan juga ya untuk dia juga apa ya, ngefit pemain-pemain muda supaya bisa buat nanti seniornya. Kemudian siapa nanti yang akan turun di ASEAN Club gitu kan ya. Championship. Nah, itu kan yang gue kira jadi hal yang krusial sebenarnya buat Persib. Jadi nggak cuma sekedar cari apa namanya pemain yang tepat, tapi timeline-nya harus pas gitu ya supaya mereka nggak kedodoran juga. Ntar begitu semua event diikuti kan pasti akan ada impact juga. Sehebat apapun pemain yang lu datengin, tapi kalau kualitasnya nggak rata gitu ya, itu akan mempengaruhi misi mereka juga gitu. Ini sibuk nih manajemen Persib. Iya pasti. Udah gitu kan dia udah dapat PSG GC ya buat klub satelitnya kan. SGC. Oke juga sih SGC sebenarnya untuk dia Ciamis naruh ya, Ciamis. naruh matengin pemain-pemain mudanya Iya, kan. iya. Mateng dia tarik. Nah, kebetulan Persib kan juga di I-League Cup itu nggak dari awal bro, iya, karena langsung, dia betul, juara Langsung perempat final. langsung ya? perempat final. Jadi Babak dia gugur ya. jadi penentuan dalam menyusun prioritas pemain di kompetisi apa ini akan jadi ujian juga nih bagi tim kepelatihan sama manajemen Persib. Betul. Dan kalau kita lihat memang khusus untuk pemain-pemain yang sudah teruji sebetulnya kemarin ya bersama Persib ya, kayak misalnya kehilangan Barba, kehilangan Andri Jung tuh lumayan loh impact-nya. Sama kekhawatirannya ketika mereka melepas apa namanya David da Silva, dia kan melepas Ciro, melepas Ciro kan sama khawatir juga ya. Betul. Tapi karena Persib punya pengalaman tadi seperti gue bilang, melepas ataupun cuci gudang, ternyata ngedatengin pemainnya tepat gitu ya. Gue rasa mereka juga ada punya itu ya, karena kan diam-diam kan mereka ada komunikasi juga tuh dengan apa namanya agen-agen dari luar kan untuk cari pemain seperti dengan Como misalnya kan yang dari apa namanya pemain Catanzaro itu ya. Catanzaro betul. Siapa ini namanya Tommaso Cassandro. Bagus tuh. Cassandro. Itu kan artinya Persib sudah mulai ancang-ancang tuh cari pemain-pemain pengganti ya yang diharapkan itu bisa profilnya bisa mengisi posnya Barba. Misal pergi ya. Iya, pasti misal kayak pergi. Dan itu sudah mulai ada pendekatan tuh, apalagi mainnya kemarin di Catanzaro tuh Serie B banyak banget 38 game kemarin nih. Jadi 4 gol. Teruji lah. Jadi kalau kehilangan Barba ya penggantinya tuh Sepadan. oke gitu kan. Kalau bisa ya duet bareng gitu kan makin gila lagi. Iya, tapi Barba kayaknya balik. Balik sih. Mana si Adam Malis ngebocorin katanya my twins is stay kata dia. gitu ya? Munculin Kalau fotonya kalau Adam memang Malis. dia bisa tahan, kan Bagus tuh. tadinya sempat gue bilang kalaupun pergi ya Persib harus siap. Iya. Tapi kalau dia bisa tahan sih terus tambah tandem Gila, begini makanya. mah gokil. Secara usia Cassandro. nih si Cassandro masih 26 tahun betul, ya. Iya. Dan kita tahu back Serie A tuh udah teruji lah ya. Nah, itu. Dengan pertahanan Grendelnya apa, Catenaccio-nya. Mungkin Julio Cesar kalian pergi ya? Nah, itu. Julio Cesar sama kalau Matricardi nggak tahu tuh kayak Masih gimana. oke Matricardi menurut gue. Walaupun Matricardi rumornya juga diincer Leon City Sailor kan. Iya. Walaupun Terus kita Ramon Tangki juga katanya gitu juga sih. Dia minta naik gaji gitu kan. Cuman kabar terbaru katanya mau perpanjang kontrak tapi kita nggak tahu ya. Iya, makanya itu Kalau itu si Toar menarik. bercandain gue, lu sabar juga ya. Kenapa? Ngeliat Ramon Tangke ngontrol bola kemana-mana. Dia nggak bisa ngomong macam-macam. Kalau Cassandro gimana Mas Edwin? Kalau gelandang, menurut gue agak nanggung. Back. Tommaso Cassandro Oh, back. back ya? Yang back, tadi ya? Yang tadi back gitu. Itu oke banget. Itu oke banget. Tadi gue kira yang dari Albania tuh. Oh iya si Enrico Papa ya. Itu agak Iya. nanggung menurut gua. Udah gitu usia 33. Tapi kalau Cassandro ini oke lah. Kalau Persib bisa dapat ya. Profilnya tuh menunjukin kalau dia konsisten waktu main di klubnya. Terus bukan konsisten, main hampir tiap pekan gitu kan. Betul. Itu kan udah kompetitif banget gitu. Usia masih 26. Si 26. Udah gitu ya kayak lu bilang kalau kita ngomong back Itali bertahan itu udah kayak dari lahir diajarin bertahan gitu. Iya. Udah oke banget. Dari lahir suruh jagain dam. Kalau kata Mas Yuke dulu ingat banget Brazil udahlah lu nggak usah diajarin bertahan. Akhirnya Nggak usah diajarin menyerang. nggak usah diajarin menyerang. Akhirnya cara bertahannya Ancelotti yang ngajarin kan. Iya. Ya benar waktu itu pernah ngomong gitu kan. Iya, betul. Makanya kita lihat nih Brazil gimana di Piala Dunia. Itu Cassandro. Kalau Enrico Papa gimana? Ini Enrico Papa ini orang Albania, gelandang Albania. Dia sekarang statusnya kapten klub 3 Rumania nih. Botosina ya, apa ya? FC Botossani. FC betul. Botossani dan kemarin dia baru ngomong tuh ke reporternya Itali itu namanya Lorenzo Lepore yang beberapa kali sempat ngebocorin lah soal Bojano Dak cabut terus juga
Kurzawa mau ke Persib, itu si jurnalis Italia ini, dia bilang, Enrico Papa bilang, gua saat ini diincar oleh Persib, Selangor sama Buriram United. Kata dia tinggal kita lihat aja gimana tawaran mana yang paling menarik. Ini dia pemain nomor 6, usia tadi Mas Edwin udah bilang 33 tahun, ya mirip-mirip Joey Pelupesi lah secara usia kan. Tapi yang kita lihat memang di tahun 2025-2026 posisi nomor 6 mungkin jadi salah satu titik lemah Persib. Jadi PR juga Jadi sih PR memang. Persib kan. Iya. Dia mau itu mainin Lucho atau Marklock atau Eliano mungkin belum ada benar-benar fix lah. Mungkin karena mereka yang bukan posisi asli di situ natural kan. ya. Apakah Enrico Papa bisa jadi Iya, solusi? kalau gitu? misalnya memang untuk buat backup ya, sekaligus buat kompetitor buat Marklock masih oke. Masih 28 tahun. 33. Oh, 33 ya? 33 tahun. Terus dia kapten kan ya? Ya kapten di FC Botossani. Terus dia ditawarin memang perpanjang kontrak juga sama Iya, klubnya benar, gitu. tawarin Itu yang juga. menjadi mungkin dilema. Tapi kalau untuk backup buat level kompetisi internasional nggak ada salahnya juga. Karena kita tahu Marklock ya sudah segitu-gitu Iya. aja Marklock gitu. Iya. Ketika dia nggak ada backup yang murni. Mungkin kalau ini bisa jadi opsi ya mungkin aja kan Persib pasti banyak kan opsi-opsinya dan juga Iya. banyak lah dia istilahnya sekarang tebar jala kan. Tertinggal tarik Iya. mana yang dapat Yang gitu dapet, kan. Yang sesuai dia pasti rekrut. Gitu. Kalau nggak jangka panjang untuk musim ini aja mungkin masih oke ya menurut gue. Karena gue pernah dengar sih kalau pemain-pemain dari yang Eropa Timur itu memang fighting spiritnya luar biasa. Termasuk Albania itu. Gitu. Dan gua rasa mungkin Bojan Hodak sebagai technical advisor mungkin sudah juga tahu profilnya ya. Dan sesama Eropa Timur. Jadi semangatnya itu memang agak beda gitu. Fightingnya gila gitu. Dan malah tadi mungkin bisa jadi Marklock yang jadi backupnya dia malah. Oke. Iya, karena Marklock ini menurut gue memang sudah ya seiring usia gitu ya. Masa sudah- premi kayaknya udah mulai udah agak sedikit lewat ya. gitu dan fightnya tuh beda gitu. Sebenarnya Eropa Timur lu hilang bola langsung cepet banget baliknya gitu. Itu yang dibutuhin Persib sih nomor 6 murni yang musim ini mereka sering main sebenarnya tanpa nomor 6 murni Iya, gitu. betul. Sama ya depannya tadi kita ngomong Ramon Tangki, Andre Jung, sebenarnya tuh Patrick Robson tuh boleh juga tuh yang dari iya. Sperieng tuh ya. Sperieng. Iya. Itu Tapi tuh boleh juga tuh. tapi kabarnya batal ya. Karena Atau dia deketin oleh Romeni masih oke. ini pengen gue tanya nih Mas. Ini kita tahu musim lalu kan Persib datengin kalau nggak salah 3 pemain timnas ya. Ada Sadil, Ya, Tom ya. Haye, Eliano. Eliano. Kita lihat kan mungkin Sadil lebih banyak jadi backup tapi beberapa kali sering jadi pembeda kan. Dia sering golin gol-gol penentu lah. Terus juga ada Tom Haye, kita tahu gimana mainnya bagusnya. Eliano juga bisa main di beberapa posisi dan hasilnya Persib bisa juara Super League. Nah ini ada info-info A1 nggak Mas Yuke, Mas Yuke? Kira-kira Soal apa nih? ada nggak pemain timnas Indonesia lagi yang gabung Persib di bursa transfer musim panas 2026? Karena kan Semakin sedikit ya soalnya kalau bicaranya pemain timnas domestiknya sedikit soalnya. Banyaknya diaspora. soalnya. diaspora bener. Sebenarnya kalau mau datengin buat fullback kanan misalnya, Persib kan masalahnya kan di situ kan. Kalau dia bisa ambil Sandy Walsh oke juga tuh. Oke. Ya, Sandy Dari Walsh, Buriram kan. Kan di Buriram juga dia main bagus ya. Bagus. Dan nganterin Buriram Juara. kan gitu. Treble lokal ya. Treble lokal ya. Iya, dan itu lebih buat timnas kita juga menguntungkan kan. Kalau gue rasa kalau soal harga, gue yakin Mampu Persib lah ya. mampu lah gitu kan. Karena kemarin kalau dari sisi permainan kan kita selalu melihat dan sangat mudah kelihatan Persib tuh pincangnya di kanan. Karena kan mau nggak mau memang itu harus dimainin sama Persib karena ada aturan Iya, pemain regulasi 23 kan. 23. Kalau besok kan bebas kan, 11-11 Udah sih dihapus boleh. tuh, aturan dihapus tuh. Ya udah besok berarti kan tarung bebas itu udah kuat-kuatan aja. Gue rasa Persib pasti akan isi semua itu dengan pemain-pemain yang kualitas. Kalau gue tadi lu tanya siapa pemain timnas ya? Sandy Gua Walsh ya? Sandy Walsh. Kalau yang perlu di situ. Kalau kayak Ole Ragnar gimana? Kalau bisa nggak Kalau apa-apa. bisa, kalau bisa bagus. Karena Ragnar kemarin udah agak meningkat juga gue lihat tuh Di cara Denver mainnya. ya? Oh, Kan iya, sempat benar-benar. Di hilang, timnas. adaptasi, sentuhannya juga belum balik. Kemarin oke banget. Ya, apa first touch-nya, turning-nya, oke tuh. Ragnar sih gue lihat dia 16 atau 18 kali main sama Dender, tapi cuman di Menitnya. bawah 700 Menitnya menit, kurang, dikit iya. banget. Tapi itulah uniknya kita ya, pemain diaspora kita, walaupun di klubnya masing-masing performanya ataupun juga capsnya sedikit, tapi begitu main di timnas beda. Iya. Beda. Iya. Kayak itu tadi Ragnar yang tiba-tiba kemarin seperti menemukan jati dirinya Jati lagi dirinya kan lagi, ya. betul. Dia bikin gol, terus dia benar-benar jadi ball feeder, gantian dia ke sebelumnya Ole yang jadi prosesor, jadi Karena otak Ragnar. permainan. Kemarin Ragnar Iya. yang ngasih umpan ke Ole. Wah, Ole. Keren gila, banget. keren banget. Atau Joey Pelupesi kalau emang Persib bisa deketin, oke Iya, juga. iya. Karena kontraknya habis kan? Iya. Di tanggal 30 Juni Iya, iya, iya. 2022. Kan itu sebenarnya isu dari musim lalu ya, Musim lalu, cuma ditanggung benar. kali ya, Tanggung, mau beresin. benar. Iya. Prioritas Selain juga. mereka ada lagi?
Mas Yuke Penjaga gawang lah harus. kiper ya. Cuma kayaknya kalau mau ngambil Martin pas sama Emil susah. masih agak. Kalau Nadeo gimana? Kontraknya habis nih di Borneo. Itu lagi seru tuh, Nah, lagi kan? banyak diomongin tuh. Tapi gue lihat tadi tuh ada ciutan dari media, Borneo ngerilis 16 pemain yang dia Lepas. Termasuk Tapi Nadio. dia nggak ada di situ. Oh, Nadio nggak ada ya? Oke, perpanjang berarti. Itu malah ke Hirose yang masuk situ, Bener. Obieta di situ, Buffon. Nunes itu, Kayak Buffon Hirose situ. oke juga ya sebenarnya. Dia udah mungkin udah habis kali, maksudnya Habisnya di Borneo. iya, udah cukup kali ngerasa ya. Karena kan nggak semua pemain asing itu mau ke Kalimantan loh. Iya. Itu kan persoalan apa ya? Hidup kan ya. Iya. Mereka kan maunya hidupnya kan di kota besar. Benar. di Aksesnya mana gampang, gampang ya, gitu. Itu yang perlu extra effort sih buat Ponario ngeyakinin, apalagi pemain asing baru ya. Karena di sana tuh nggak ada hiburan, maksudnya Iya, hiburan memang. dalam konteks metropolitan bukan. Iya kan gua lama di sana. Nah, lagi balik papan tuh. Lebih banyak minyak ya di situ sawitnya. Benar. Dibanding hiburannya gitu kan. Iya, Sementara kan, hiburan. Beda ya, memang. kalau main asing kan tetap dia perlu kota yang bisa membuat dia nyaman kan. Kota ya sekelas metropolitan Iya, lah. makanya gitu. itu dia mungkin barangkali ya Borneo itu nggak pernah pemain asing itu lebih dari 2 musim. Jadi kalau lebih dari 2 musim udah berarti dia jadi pegawai tetap. Bener. Kayak Diego Michels. Tapi istimewa sih Borneo. Istimewa ya. Lu hampir tiap musim dapat pemain bagus Iya. banget. Mulu, bener. Dan budgetnya tuh mereka bisa atur loh. Iya. Maksudnya Hebat ya. nggak jor-joran, nggak terlalu mahal. Gue Bener. pernah nanya bercanda, lu dapat dari mana sih itu? Pokoknya ada aja lah bang katanya. Iya kemarin si Dandri Dauri itu bilang manajer Borneo kan sebenarnya udah rame kan katanya Borneo pakai apa ya? Pakai software. Tapi Iya, kan iya. ujung-ujungnya Oke. Kayak Moneyball gitu kayak ya. Moneyball gitu, tapi ujung-ujungnya kata dia ya kalau misalnya kita nggak bisa manfaatin software itu Betul, ya betul. apa boleh buat, maksudnya Ya, percuma ya, juga. bukan aja. Walaupun bukan jaminan juga loh, nggak pernah ada jaminan loh. Heeh. Pemain bintang pasti akan jadi bintang juga, nggak perlu. Tapi memang minimal memang lu pendekatannya mendekati akurat lah. Iya. Harus ada data fakta yang memang oh ini passingnya berapa kali yang sukses di area mana misalnya itu harus dilihat benar-benar gitu. Dijembrengin lagi. Jadi kan yang ideal, ya termasuk si pelatihnya lah, Fundes juga kan out kan. Iya. Jadi kan yang benar itu kan harusnya pelatihnya datengin dulu gini ya. Nah, Karena profiling itu dia. pemain itu kan pelatih yang pilih. Pelatih. Yes. Yang sering terjadi di Indonesia kan Pemainnya dulu. Manajemennya ngambilin pemain dulu, pelatihnya lu harus nyesuaiin nih dengan pemain yang mau beli gitu. Bener. Itu yang agak repot Makanya kan. rame kayak Rahmat Darmawan dulu pas Ah. katanya kabarnya dia mau dikontrak Persib, dia manajemen datengin banyak pemain. Dianya nggak jadi. Dia nggak jadi kan. Iya, iya, Ujung-ujungnya iya. tuh pemain jadi nggak kepake di Nggak Persib. kepake, Kan? nggak- betul, Makanya tadi kata Mas Yuke nggak banyak pemain asing yang lama di Borneo, paling lama 2 tahun. Makanya kayak Peralta akhirnya Iya, betul. 2 tahun. Dulu Pato kan juga sempat Pato keluar juga dulu, kan, baru balik lagi, bener-bener. Karena tuh menyangkut apa kenyamanan hidup dia gitu. Mungkin ya, iya. Iya kan. Tapi coba kalau Bali yang tawarin cepet pasti ke Bali. Tinggal harga doang kan Bener, cocok nggak? sehari-hari sambil liburan itu dia. Bener. Ini tadi kita sudah bahas Timnas Indonesia, Persib, Persija nih. Kita sekarang bahas Piala Dunia nih, Mas Yuke, Oke. Mas Edwin. Iya. Ini hari ini Piala Dunia 2026 resmi bergulir ya dengan digelarnya laga Meksiko melawan Afrika Afrika Selatan. Selatan. Iya. Ini kalau kita flashback ini merupakan bukan opening ceremony nih, maksudnya laga pembuka Piala Dunia 2010 kan. Satu di Afrika Selatan juga match-nya ini. Iya, 2010 juga ya. 2010 kan, match-nya akhirnya 1-1 saat itu. Nah kita secara overall kira-kira Mas Yuke, Mas Edwin, kira-kira tim mana nih yang juara Piala Dunia 2026? Iya, itu sebenarnya kita juga harus ngelihat bracketnya ya. Karena kan ini turnamen. Betul. Itu tidak lepas dari faktor apa namanya Lawan ya. lawan yang dihadapi Yang lolos siapa, dalam skema gitu. bracket itu kan. Iya. Cuman kalau gue lihat kan memang cukup seimbang ya. Kalau di kiri itu kan ada Perancis di bracket kiri ya, ada Perancis, ada Jerman juga di situ. Terus di kanan itu ada Portugal, ada Brasil, ada Argentina. Itu cukup balance ya. Cukup balance, benar. Spanyol juga ya. Jadi Jadi kalau tanya siapa juara, gue sih objektifnya ngelihat yang paling sekarang performanya timnya itu dan bintangnya itu sedang di atas, itu Portugal sih. Iya, sama. Portugal sih. Kalau Prancis kan udah 2 kali final ya sudahlah gitu ya. Iya. Kan nggak mudah gitu back to back lagi gitu ya sampai tiga Piala Dunia itu kan perlu sedikit agak keajaiban deh. beruntun ya. Kalau 2 kali kayaknya di era sepak bola modern tuh 2 kali ke final itu cuma Brazil. Enggak ini Argentina, Brazil terus sama Prancis. kan Iya, gitu. benar. Kan yang 3 kali beruntun kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Karena kan tuh berarti 12 tahun tuh Iya, gitu kan. betul. Paling sama Jerman Barat tuh, 86 Itu 90 ya. 86 90. 90 kan? 90 Iya. dia juara. Belanda juga tapi 7478. Itu Ya, Belanda juga itu tuh. dia. Tapi nggak juara kalau itu. Iya. Nggak juara. Itu dia sih. Terus gimana Mas? Jadi kalau gue bilang itu dia. Tinggal nanti
pertemuan di babak gugurnya nih di per-8 final, perempat final itu sangat menentukan tuh, menentukan siapa yang akan lebih dekat lagi di final gitu. Soalnya kalau nggak salah tuh nanti mereka akan saling ketemu juga tuh. Kalau Iya, nggak salah, kayak Prancis Spanyol ya? Argentina sama Portugal tuh ketemu di perempat kalau nggak salah. Nah, itu. Kalau sama-sama juara grup, Kalau sama-sama juara grup. dan sama-sama lolos dari 16 besar. Iya, masalahnya 32. kemungkinan mereka jadi juara grup kan juga tinggi kan, Betul, karena betul. kualitas yang dimiliki. Jadi mungkin nanti di perempat final ada kayak apa ya, oh ini final yang kecepatan nih ya, final kan? Bisa bagian, begitu tuh. bahasa Iya. gitu. Itu yang menarik tuh. Nih, Dan gua kalau di kiri itu Jerman, Prancis, terus Maroko, terus ada kalau Swedia enggak lah. Belanda Terus di situ kan? Belgia, Oh, Belgia. Spanyol. Oke. Berarti itu yang favorit itu kan yang kenapa? Jerman, Spanyol. Jerman, Spanyol sama Prancis yang favorit Iya, ya kan. iya. Sebelah Ketemu. kiri, sebelah kanannya itu Inggris, Argentina, Brazil, Portugal. Nah, betul. Tapi kemungkinan tadi kalau kata Bur, kalau misalnya Portugal sama Argentina sama-sama juara grup, dia ketemunya di perempat final. Perempat, iya. Portugal perempat sama final. Argentina bisa ketemu di final asalkan Ada yang Salah satu ada yang runner up. Jadi Salah satu nyebrang ada ke runner bracket up. sebelah gitu. Iya. Makanya itu apakah mungkin kayak gitu nggak itu? Ya mungkin aja kalau FIFA iseng. Ya Itu kan? maksudnya FIFA ngatur gitu. Gue nggak bilang sih, cuma gue agak sebel sama FIFA gitu. Kadang-kadang kan mereka tahu lah kalau misalnya nanti mereka ngitung tuh, kalau ini nih exposure-nya gede gitu. Sayang kalau kalah duluan gitu kan. Itu kan mereka ngatur supaya tetap bulan di tanggal final itu benar-benar seluruh dunia ya fokusnya udah Iya, ke situ aja. finalnya kan. Kebetulan dua negara yang mungkin menurut mereka secara hitung-hitungan sebagai last dance-nya atau apanya gitu kan. Gitu. Iya. Berarti gimana Mas Etin? Kalau Mas Yuke kan kemungkinan Portugal. Portugal. Kalau Mas Jagoan Etin, Portugal. Sama gua, karena kalau ngelihat bagaimana generasi emas sekarang Portugal itu ngeri-ngeri pemainnya. Gila ya, Dari setiap lini, tengahnya coba, aduh, depannya gua dengar juga nih katanya memang banyak orang bilang Portugal akan bagus main tanpa Ronaldo. Iya, Itu iya. kan bercandaan. Cuma ada juga yang bilang dari gua baca di mana gitu di media Portugal, mereka kayaknya mau bermain untuk Ronaldo sebagai Iya, last iya. dance-nya. seperti Messi di Iya, 2022 ya. 2022. betul. Tapi beda gitu ya karakternya Messi itu kan nggak seegois Ronaldo gitu ya. Dia bisa gendong. Iya. Nah ini bisa nggak? Ini yang masih jadi tanda tanya sih menurut. Meskipun secara squad itu gila banget Portugal di Piala Dunia kali ini. Kalau memang Ronaldo dan Messi bertemu nih, entah di perempat final Tadi final atau gitu di ya. final, berarti Portugal kira-kira bakal juara. Iya, kalau gue sih tetap jagoin Portugal sih. Ya teori konspirasinya bagi-bagi lah. Enes terus deh. Teori konspirasi bagi-bagi lah gitu kan. Kemarin kan quote on Messi, quote ya, iya. maaf nih bukannya ini, tapi seolah-olah kayaknya semesta tuh begitu gitu ya. Iya. Ngaturnya nih ini bagiannya. Mencoba adil. Mencoba adil. Coba adil. Keadilan di sepak bola tuh mencari jalan Iya, sendiri. meskipun nggak maha adil ya. Karena sekarang yang paling lengkap siapa? Messi. Kan? Messi punya Cuma semua dia. Ronaldo aja Yang satu belum kan, lagi. Satu Piala Dunia Iya. doang. Iya. Walaupun nanti kalau Ronaldo juara Piala Dunia tetap banyak yang bilang ya kan Ballon d'Or banyakan Messi. Tapi paling nggak Ronaldo Nggak habis-habis itu. rayain trofi lah. Ngerasain, ya kan. Perdebatannya Benar, itu benar. nggak akan kelar-kelar. Kalau lihat sih memang kan di Portugal itu pemain-pemainnya memang sekarang sedang perform yang bagus ya. Betul. Termasuk misalnya dari MU kan ada Bruno Fernandes, betul. lagi bagus performanya. Terus ada Vitinha PSG yang mana baru Neves, juara, Joe Neves. Itu kan ikut membawa aura mentalitas yang positif ya pas ke Piala Dunia Nuno ini. Mendes Nuno juga, Mendes, ya kan? betul. Terus apa namanya? Strikernya tuh Goncalo Ramos. Iya. Pedro Neto juga Pedro masih Neto, muda. Itu benar. gue rasa wah, Ngeri lah. ngeri tuh. Kayak Conceição Belgia di 2018. 18. Ya. Yang generasi emas itu ya. Generasi emas. Cuma karena Ternyata masnya sepuh ya. kalau kata orang salah milih pelatih katanya. Iya. Ya kan? Ketika punya squad. Tapi ini Portugal pelatih Oh Belgia iya, saat dia itu. juga pelatihnya Roberto ya, Roberto Martinez kan. Martinez ya. Itu yang gua agak bingung juga sih kenapa generasi emas nunjuknya itu ya. Dia lagi. Agak Bang. nanggung gitu, Bro. Lu inget gak waktu pas Portugal juara Euro? Euro Kan 2015. pelatihnya bukan high figure juga kan? Iya. Fernando Santos ya. Supaya Ronaldo bisa bantu atur gitu. Iya, iya udah. Ronaldo acting as coach kan ya, waktu itu kan. Gara-gara cedera di awal match Tapi ya. rata-rata pelatih yang sudah sama mega bintang agak turun ya. Iya. Kayak pelatih Argentina juga gitu. Ini Messi Benar. katanya Scaloni ya? Scaloni Messi tuh istimewa loh. Jadi cuma dia yang kamar sendiri, yang Oh lainnya iya, berdua. benar. Ada Terus ada kamar fasilitasnya khusus ya. beda gitu. Sampai segitunya. Gua rasa Ronaldo mungkin gitu juga.
Ya memang itu nggak terhindarkan sih, Win. Iya, Karena mereka susah profilnya dihindari. udah melebihi kan, mau nggak mau iya, yang top. harus kompromi Pelatihnya benar-benar. Soalnya kadang-kadang katanya rekan pemain itu kadang segan juga sama yang Iya, iya. kaptennya itu. Nah, benar. mau ngetok kamera Iya juga sih. takut kan. Benar-benar. Ini kita bahas biar Mas Edwin seneng lah. Iya. Ini ada salah satu ekonom Jerman nih bilang katanya tahun ini jatahnya Belanda. Karena kalau kita melihat di prediksi dia di 3 edisi sebelumnya dari 2014, 18 dan 2022. Selalu benar ya. Selalu Perhitungan data dia selalu benar nih. Iya. Jadi makanya di tahun ini perkiraan dia Belanda akan juara. Pasti kali ini salah perhitungannya kali ini. Gue sih happy aja, Bur. Seneng banget. Malah kalau sampai Belanda juara, gue akan bawa makanan Iya. buat kita semua. Nah, Kebuli diingat lagi, ya, kebuli, Okeanos kebuli. ya. Cuma gue tuh nggak yakin loh. Gue tuh nggak yakin karena skuadnya nanggung Belanda itu. Kemarin Uzbekistan butuh penalti Gakpo 2 kali itu. Iya, maksud gue Belanda tuh apa ya? Regenerasinya tuh lagi nggak terlalu bagus karena terlalu cepat keluar dari Eredivisie gitu. Pemainnya ditawar dikit langsung mau aja. Zaman dulu beda dan kualitas pemainnya menurut gue yang terbaik itu di 98 sama di Euro 2000 ya. 2000. Setelah itu mulai ya oke lah ada Sneijder, Robben gitu. Yang 2000 berapa? 2004 2010 ke final. Oh, final. Tapi 98 masih lebih kuat menurut gua timnya ya. Oh, itu mah gila. Itu kenapa? gila yang Beckham, kalah sama Van der penalti Sar, Brazil. kan. Yang katanya Perancis sebenarnya ngarapin Brazil aja yang lolos, takut juga ketemu Belanda. Nah, sekarang ini nanggung menurut gua. Malah banyak muncul pemain bagus di posisi back sekarang Belanda. Iya. Numpuk Makanya back-back Pascal bagus. Struijk nggak dipanggil-panggil kan? Iya. Ya. Karena Nah, backnya numpuk. Nah, ini berhubungan sama ini, Bro. Bahwa tren sepak bola pragmatis. Belanda aja yang Pragmatis, yang nyiptain total football, muncul pemain bagusnya di back sekarang. Ini kan Iya, menarik benar. sebenarnya. Bahkan gitu. waktu 2022 kan Argentina harus menang adu penalti Adu sama penalti Belanda sama kan. Belanda. Iya. Dan itu kita tahu saat itu apa pelatihnya, Win? Van Hal. Van Hal tuh mainin cara pragmatis Main loh. pragmatis. Bodoh amat karena udah turnamen kan. Iya. Turnamen yang penting lu menang keluar Dan dari. dia ini loh, dia itu salah satu bapak total football. Iya. Dia bisa ya begitu ya langsung Bisa plot twist ya. switch, Iya. Dia pernah bawa Ajax, Barca juara Liga Wah, Champions iya. dengan apa? Iya. Cara mainnya Cara main menghibur yang ya. luar biasa, tapi ketika melatih Dan dia timnas juga Belanda, salah satu yang bikin kurikulum di Ajax yang apa dia nyempurnain sedikit lah, tapi dia nurunin egonya. iya, Artinya kan dia adaptif kan iya, gitu. benar-benar. Dan hasilnya sebenarnya ya itu mungkin kalau dia bisa ngalahin Argentina bisa jadi Bisa juara dia ya. malah kuda hitamnya. Iya. Waktu itu di 2022 kan. Kalau sekarang kuda hitam Maroko nih. Nah, Kalau gue Jepang sih Oh kayaknya. iya benar bisa Jepang juga. gila sih bisa. itu. Dia ngalahin Brazil. Cuman Jepang tuh nggak tahu ya dalam beberapa event Piala Dunia sebelumnya mereka kan persiapannya bagus-bagus terus tuh. Tapi pas begitu nyemplung. udah Main mulai-mulai ya, babak begitu. genting tuh dia selip di situ. Iya. Kemarin dia bisa ngalahin Spanyol, terus ngalahin Jerman. Tapi, Pas babak iya. genting mereka itu Bahkan mentalitas di fase grup mereka kalah sama Costa Rica kan. Iya, Tapi iya. bisa ngalahin Jerman Spanyol Iya, di 16 besar dia kalah sama Kroasia. waktu Iya, itu di penalti iya, kan. benar. Sekarang juga kemarin dia lawan Brazil berapa menang kalau nggak Menang salah. 3-2. Makanya gila. Menang 3-2. Semua dibantai semua tim-tim gede sama dia. Dia berapa match terakhir nggak pernah kalah. Nggak pernah loh. kalah. Selalu menang sama 1 kali imbang. Iya, betul. Jadi maksud gue jangan-jangan posisi dia ini sedikit di atas kuda hitam. Ngeri loh Jepang. Iya, benar, Nih, gue nggak yakin Belanda bisa menang loh. Sama dia. Ketemu di fase grup kan? Ketemu di fase grup belum tentu Belanda bisa menang. Iya, iya. Kalau kita mau objektif ya, kalau fans Belanda lain kan, wah enggak menang. Ini kan Ini gimana sih? Jepang udah level dunia bukan Iya. Asia lagi. Ini kalau dia. kita bicara kunci sukses Jepang apa sih Mas Yuke, Mas Edwin? Bisa Wah, sampai udah sedetik UK ini. mah udah tahu lah pasti. Ya namanya youth mereka niat ya. luar biasa. Kompetisi mereka banyak. kan punya blueprint 50 tahun kan. Apa yang bisa diikutin dari PSSI dari Jepang Mas Yuke? Ya kalau kita mau berproses seperti Jepang ya kita harus siap mundur panjang ya. Maksudnya mulai menata ulang lagi bagaimana pembinaan di grassroots gitu. Kalau Jepang kan dia pakai dua jalur ya. Satu jalur klub akademi, Ya. satu lagi jalur Sekolah. sekolahan. Oh, sekolah. Oke. Bahkan all star-nya sekolah itu bisa ngalahin all star J-League. Ya ampun. Artinya kan levelnya mereka setara. Setara. Ini all star sekolah, Iya. universitas. Tur ke Itali, ngalahin Fiorentina coba. Gila. Makanya Mitoma itu dari universitas. Dan- kan? Iya. betul. Siapa pemain PSIS yang ke Marukawa. Marukawa, Marukawa, ya. lulusan universitas. Universitas, ya. Iya. Jadi kan dari situ kelihatannya mereka punya intelijensi yang juga sudah terasah dalam pendidikan tanpa melepaskan kemampuan dia di sepak bola kan. Bisa jalan seiring, itu ideal banget. Makanya kita kalau cari modul jangan jauh-jauh ke Jepang aja. Karena dulu Jepang katanya kan belajar sama kita. Indonesia. Sekarang kita belajar sama Jepang. Tadi masalah yang lu tanya.
Jawabannya bukan apa yang kita bisa pelajari di Jepang. Jawabannya adalah kita mau apa Mau enggak atau belajar dari willing nggak Jepang. gitu ya. Dan Udah kemudian the best. setelah mereka bertumbuh, pemain itu secara kualitas udah bagus dan mereka pemain-pemain ini semua nyebar ke Eropa. Nyebar, betul. Terutama banyak tuh di Belgia, di Jerman Iya. yang memungkinkan pemain Asia growth di situ. Iya. Nah, ketika udah banyak, bahkan sekarang ada pemain-pemain diasporanya yang nggak keangkut ke timnas loh. Saking Iya. banyaknya Iya, loh. saking banyak ya. Ada bercandaan bro, katanya lu main di luar belum tentu masuk timnas Jepang. Pemain Jepang itu. Menggila sih, Udah saking gitu banyaknya. katanya mentalitas pemainnya ketika di luar nggak ada homesick lagi. Iya, iya. Mereka fight, Fight, mau iya. fight. Jadi mereka jadi tulang punggung di tim itu. Itu kan yang gila gitu. Juga sama ini ya, situasi di negara mereka. Mereka tahu kan, Oh, iya. mereka negara yang miskin kekayaan alam ya. Jadi mereka harus kreatif, inovatif. Itu menuntut semua individu, anak-anak muda di sana tuh harus benar-benar pinter gitu loh, mencari apa ya, jalan gitu. Jalan, iya, Maka begitu mereka keluar ya mentalitas mereka ya fight gitu. Gimana gue bisa survive Kapan gitu fight, kan. kapan lu respect sama lawan. Iya, iya. Ya contoh kecil, lu bersihin locker room Betul, sendiri. betul. Itu keren ya. Itu keren banget. Ambil sampah, meskipun lu nggak harus. Iya. Itu kan karakter building yang dibangun dari TK katanya. Iya, dari sekolah. Tapi guru betul. TK di sana minimal lu harus S3. Iya, gila ya. Gitu. Jadi pelatih pro Kita iya. nong-nong gitu. Pelatih pro megang pro- SSB kan? Iya, pelatih pro itu salah satu yang paling banyak dari Iya, Jepang. betul. Iya, betul. Jadi memang kita harus ngembangin pemain di youth sama ngembangin pelatih juga sih menurut gue. Kalau Jerman gimana nih Mas Yuke? Kita tahu Jerman dulu kan sempat ya salah satu negara tersukses di Piala Dunia. Iya, Udah 3 kali apa 4 kali Iya, Mas? 4 kali. 4 kali kan? Terakhir 4 kali kan? 2014. Tapi di 2 edisi Piala Dunia terakhir mandek di fase grup kan. Di 2018 kalah dari Sintayong, 2022 ya asuhan Hansi Flick tuh di luar dugaan juga kalah dari Spanyol dan Jepang ya. Iya, Waktu itu iya, yang lolos iya, ke babak iya, 16 iya. besar kan. Untuk kans tahun ini gimana Mas Yuke? Karena kita tahu juga sebenarnya Jerman mungkin ada banyak pemain Bayern Munchen kan, ada Neuer balik lagi, terus juga ada Joshua Kimmich, terus ada siapa lagi sih pemain? Oh, ada ini si siapa yang tengahnya Musiala susah banget. Jamal Jamal Musiala. Musiala kan masuk lagi kan. Terus juga kalau dari Arsenal kan ada Kai Havertz. Iya. Kai. Pokoknya secara mentalitas mungkin oke lah. Ya, Dan sekarang dipegang sama Nagelsmann kan. Gimana? Sebenarnya kansnya? kalau dari sisi filosofi, gue suka cara mainin Nagelsmann. Dialah sebenarnya pelatih yang pertama memperkenalkan cara ataupun metode melatih dari giant screen. Cuma kan orang baru aware-nya Luis Enrique kan. Padahal dia pertama kali tuh. Oh, Nagelsmann. Nagelsmann. Nagelsmann tuh. Pelatih muda. Dan dia tuh sangat idealis dan dia sangat taktikal banget. Nah memang kemarin tuh agak apes sih, terutama yang terdekat tuh waktu Piala Eropa kemarin ya. Itu harusnya picknya di situ dapat tuh harusnya. Tuh. Cuman ya itulah kadang-kadang dalam sebuah pertandingan penting Iya. ada hal detail yang ya di luar dari kontrol kan. Iya. Kan dia nggak bisa kontrol. Kalau itu kan gue masih ingat tuh yang handballnya Kurela itu ini. Sebel itu. Apes banget itu. Akhirnya Spanyol yang juara kan itu kan. Spanyol juara, betul. Itu sebenarnya picknya di situ. Tapi it's okay. Dia coba lagi nata sekarang kali ini. Gua harap pemain-pemainnya lebih matang, pemain mudanya. Termasuk Jamal Musiala. Kan Musiala kan di Piala Dunia 2022 juga udah kelihatan dia sebenarnya nih pemain bagus nih. Kemarin terus cedera kan? Sempet cedera panjang. Absen panjang tuh. Tapi dia udah balik lagi tuh. Balik lagi. Nah, kemudian juga dengan Kai Havertz yang sudah dapat kepercayaan diri lagi, dia di Arsenal ya di ujung-ujungnya dia tuh bisa kelihatannya dia tuh big man for big game sih. Ya kan Iya, waktu benar. pas Chelsea juara ngalahin City kan juga Dia dia golin juga kan? kan. Iya. Nah, itu Jerman tuh perlu pemain kayak gitu. Cuman yang kurangnya Jerman tuh leadership-nya nggak ada. Sekarang ini iya. Dia kurang leader gitu. Kalau dulu kan zaman Matthäus, Ballack. Jerman tempo dulu kan Lothar dari Matthäus, Matthäus, ya. Michael Beckenbauer, Ballack, terus Beckenbauer dulu. apa Win Effenberg ya. Stefan Effenberg. Wah itu gue demen banget itu. Ballack. Bayern Iya. Munchen. Sekarang terakhir kan tuh si Oliver Kahn lah ya sebagai leader di belakang kiper tuh yang paling lama kan. Sekarang nggak ada lagi yang kayak gitu. Neuer paling. Neuer tuh terlalu soft spoken Iya. menurut gua. Iya. Itu agak susah. Itu yang Jerman gua kira yang apa lag-nya di situ sih. Lag-nya di situ. Terakhir paling Mas Yuke, Mas Edwin. Ya. Ini kita lihat bicara top skor Piala Dunia sepanjang masa, kita tahu sekarang diduduki Miroslav Klose 16 dengan 16 gol. Iya, 16. Iya, Beda 1 gol sama Ronaldo Brazil nih, bukan Cristiano Ronaldo ya. Lagi- Ronaldo Oh, Luis udah Nazario. pensiun, iya. Iya, Ronaldo Luis Nazario. Tapi di bawahnya Klose nih ada banyak pemain aktif yang berpotensi nyundul nih. Misal kayak Messi 13 gol, berarti beda 3 doang tuh. Iya, iya. Sama Mbappe 12 12. gol. Mbappe hebatnya 12 gol cuma dari 2 Piala Dunia nih. Messi kan kan, bisa Messi ngejar udah tuh. 5 kan tuh. Messi 5 Piala Dunia kan, cetak Ini yang 13 ke-6 gol. ya. Termasuk Ronaldo Nah, juga ini yang ke-6. Ronaldo ke-6 tuh. Potensi di samanya sih gede, Iya, Bur. gimana Karena
ya tadi Piala Dunia ini match-nya banyak banget. Nah, betul, itu betul, sih. betul. Terus tahapan sampai ke final kan jadi Jadi nambah banyak, kan banyak. pertandingan. Nambah 2 match ya Ditambah misalnya nih, kan sorry tuh saya, gue harus bilang ada beberapa negara yang sebenarnya secara kualitas misalnya nggak layak lolos. Kalau mereka ketemu negara begitu, kan kemungkinan nyetak golnya tinggi Betul, gitu. betul. Itu yang menurut gue Kayak sekarang. Curaçao Haiti. Nah, Iya. Curaçao, Haiti. Jadi sebenarnya kalau kita balik ke close sama Ronaldo R9 itu, mereka tuh top skor sejati menurut gua karena nggak Iya. banyak match dan yang diketemu Bagus-bagus negara-negara semua. hebat semua. Betul. Iya. Kalau begini kan gua rasa ya kayak lu tahu top skor Belanda sepanjang masa siapa di sini? Memphis Depay. Karena Sekarang saking ya. banyaknya main di uji coba sama kualifikasi, Iya. top skor dia ngelewatin Van Persie, Bergkamp Iya. gitu. Itu yang kadang-kadang kita harus lihat juga gitu, kualitas match yang dijalani sama jumlah match-nya. Iya. Makanya sebenarnya sangat disayangkan Piala Dunia yang dulu mungkin udah dalam format yang benar 32 negara Betul. diekspansi Iya, jadi itu udah 48 negara gua kan. rasa itu udah maksimal ya, Iya, 32. 32. Itu gue denger mau ada lagi Ini 64 kan? 64, Wah, gila di kali. 2030. Jadi malah nggak kompetitif Iya, ya. Secara makanya. kualitatif menurun banget gitu ya. Dan marwahnya Piala Dunia tuh udah jadi hilang gitu loh. benar-benar. Dan ya benar, Edwin bilang kemungkinan untuk dipecahin saat ini pun, maksudnya di Piala Dunia kali ini pun sangat mungkin rekor-rekor close itu terlewati gitu. Bahkan Mbappe yang ini baru ketiga ya dia Piala Dunia. Ketiga, periode ketiga. Dia masih punya kesempatan 2 kali lagi nanti mungkin Iya, untuk benar. bisa mungkin Iya. jumlah nanti all time goal scorer 20-an bisa lagi. 20-an, 2 digit kali. benar. 20-an bener. Kalau bicara top skor Piala Dunia kira-kira siapa? Kira-kira aja nih Mas Yuki. Nggak jauh dari situ sih. Mbappe, Haaland mungkin. Haaland ya. Haaland, Itu juga salah satu kuda hitam menurut gua, Norwegia ya. Norwegia. Di Harus kualifikasi Itu kan Odegaard itu ya? Odegaard di kualifikasi ngancurin Itali gitu kan. Oh, iya. Tandang-tandang dibantai Itali kan. Haaland ada potensi. Jangan-jangan juga. Haaland tuh nggak nyampe ke final tapi top scorer. Win. Bisa. Jadi. Bisa. Kayak Oleg Salenko. Oleg Salenko Uni Soviet ya. 94 Masih kan? Uni Soviet UK kan. udah siaran. Tuh ketahuan seniornya kan. Gila emang gila tuh. Berarti Mas Edwin, Haaland, Mbappe calon top skor Mas Yuki ya Mas Yuki. Mbappe sih. Ronaldo gimana Ronaldo? Ronaldo kayak sekarang jadi leader aja sih dia. Leader aja. Karena kan di Dia kecepatannya top skor udah beda. penalti. Top skor penalti. Nggak ada yang Top skor berani. penalti. Oke deh Mas Yuki, Mas Edwin, kita udah ngobrol-ngobrol 1 jam nih, ngebahas dari Nggak timnas berasa, Indonesia, Persija, Persib, mulai dari Piala sampai ke Piala Dunia yang mulai bergulir hari ini ya. Harapannya Ntar malam berarti udah ini. iya ya? nanti malam. Jam 2. Jam 2 Meksiko. Oh iya, Arsenal Jumat dini hari nanti. Jumat Iya, dini iya, hari kan. iya. Kayak kita lihat nanti siapa yang nantinya bisa mengangkat trofi Piala. Gua harap sih yang juara apa namanya Belanda. Biar nanti ada kebuli di sini. Nah, benar. Aman. Gue sebagai fans netral sih ya. Enggak apa-apa, harapannya Belanda yang juara. deh. Belanda ketemu di final sama Jerman. Amin. Seru tuh, Mudah-mudahan. Seru rivalitas tuh. zaman Iya. dulu ya ketemu Iya. lagi. Oke Mas Yuki, Mas Edwin, terima kasih Sama-sama. banyak udah join ya. Thank you. Oke, Zaners, sampai jumpa di podcast Locker Room selanjutnya.